Halo semuanya, sebelumnya kenalin lagi kalau nama aku Diva dan hari ini adalah part 2 lanjutan dari yang jurnal umum kemarin. Mungkin kalau misalnya belum nonton bisa langsung nonton yang ke pertama dulu, part pertama baru yang part kedua yang ini. Dan hari ini aku mau jelasin mengenai jurnal penyesuaian terlebih dahulu teori-teorinya. Nah, mungkin kalau misalnya yang udah nonton part 1 kemarin udah tahu nama aku Diva dari jurusan accounting dan juga dari Universitas Ciputra. Oke, jadi materi yang hari ini mau aku bawain itu ada 4, yaitu jurnal penyesuaian, terus ada laporan keuangan yang terdiri dari saldo laba dan juga laporan laba rugi, terus ada juga laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Oke, sebelum masuk, ini mungkin aku cuma mau ngingetin lagi kalau misalnya rumus dari persamaan dasar akuntansi sendiri itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi bisa dilihat sendiri di sini. Kalau misalnya bertambah di mana dan berkurang di mana, bertambah di kredit atau berkurang di kredit gitu ya. Beda-beda. Oke, jadi yang pertama lanjut jurnal penyesuaian. Cukup simpel ya. Jurnal penyesuaian ini adalah proses tahapan pencatatan perubahan-perubahan saldo di dalam akun yang berada di dalam jurnal umum. Jadi anggapannya eh, beberapa pencatatan atau saldo-saldo yang ada di jurnal umum yang mungkin ada terjadi perubahan itu dicatat di jurnal penyesuaian. Nah, jadi ini adalah pemakaian dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Nah, pemakaian dari jurnal penyesuaian ini bisa dibilang yang pertama. Yang pertama kan tidak efisien ya. Jadi ada beberapa peristiwa itu tidak dicatat secara harian karena dianggap tidak efisien untuk melakukannya. Contohnya adalah penggunaan pelengkapan dan juga perolehan upah oleh para karyawan. Terus yang kedua, biaya itu berakhir di akhir periode. Jadi ada beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya tersebut itu akan berakhir dengan berlalunya waktu bukan sebagai hasil dari transaksi harian. Contohnya, beban-beban yang terkait dengan seperti sewa atau asuransi. Dan yang ketiga, tidak tercatat. Jurnal penyesuaian ini bisa jadi ada itu karena tidak tercatat ini komponennya. Jadi kayak ada beberapa komponen yang mungkin belum tercatat. Contohnya, tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai pada periode akuntansi berikutnya. Oke, lanjut. Jadi akun jurnal penyesuaian itu ada dua. Dijadiin dua, jadi yang pertama ini adalah deferral dan juga yang kedua ini adalah akrual. Kalau deferral sendiri itu pokoknya terdiri dari akun beban dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk akrual sendiri itu adalah pendapatan yang masih harus diterima dan juga beban yang masih harus dibayar. Oke, sekarang kita lanjut lagi next ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini udah ada include dua. Jadi ada laporan laba rugi dan juga laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Oke, sebenarnya ini udah aku jelasin kemarin, tapi aku jelasin lagi. Terus laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang berfokusnya itu untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Jadi kayak semacam laba atau rugi nih dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah laporan laba ditahan atau laporan saldo laba. Yang mana laporan perubahan pada laba ditahan ini adalah laporan perubahan pada laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Oke, lanjut ke laporan posisi keuangan. Jadi laporan keuangan dan juga posisi keuangan itu beda. Kalau untuk laporan posisi keuangan, ini adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah laporan arus kas. Jadi, seperti yang dibilang, kalau misalnya dari namanya aja arus kas, laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Nah, aktivitas apa aja sih yang ada di arus kas ini? Jadi yang pertama ada dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Oke, kita lanjut ke dalam jurnalnya langsung saja ya. Oke, jadi lanjut aja kita langsung ke jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya sendiri, ini soalnya dari yang jurnal umumnya itu agak sedikit berbeda daripada jurnal umum yang pertama, karena ini menyesuaikan dengan jurnal penyesuaiannya yang sekarang ini. Oke, jadi kita udah ada di sini, ada jurnal penyesuaiannya, apa yang perlu kita catat di jurnal penyesuaian. Ya, yang pertama adalah penengkapan tersisa hanya ballpoint J, satu lusin, dan juga kertas A4, itu 2 rim. Jadi dari yang bukti acara yang kemarin, itu kita udah dapat nih laporan stok ornamennya itu dia sisanya itu segini. Maka kita tinggal lihat aja invoice-invoice-nya.
kita bisa langsung lihat aja di invoice dan juga invoice yang ada. Ini berarti ballpoint J1 Lucid itu berarti dia 32.000, terus tuh satu rim kertas A4 itu 59.650. Ini kita tinggal kalikan 2, maka itu total dari semua yang perlengkapan yang masih tersisa, dan total semua perlengkapan masih tersisa itu adalah 151.300. Intinya segitu. Nah, kita tulis dulu menggunakan beban perlengkapan dan juga perlengkapan. Kita tulis dulu, kita cari dulu perlengkapannya berapa nih. Ini 400.000, ada perlengkapan di sini, kita tambahkan semua perlengkapan ini. Kita kurangi dengan 151.300 dari yang total yang tersisa tadi. Maka hasil totalnya adalah 1.304.600. Nah, kenapa kita pakai akunnya tuh beban perlengkapan dan juga perlengkapan? Jadi kalau misalnya kita tahu, kan ini kan pemakaian ya, pemakaian perlengkapan. Dimana kalau misalnya pemakaian sebuah perlengkapan sudah terpakai, itu anggapannya bisa kita anggap sebagai beban. Yang mana kita maksudnya ini beban perlengkapan. Jadi misalnya beban bertambah, itu kan di debit. Sedangkan untuk perlengkapan, perlengkapan ini kan dia kan masuknya ke dalam aset nih. Kalau misalnya aset kan dia kalau misalnya sudah menurun, anggapannya sudah terpakai, sudah ya anggapannya kayak udah habis lah anggapannya ya. Itu kan menurun, menurunnya itu kan dia di kredit. Nah, kita anggapan seperti itu. Lanjut lagi kita langsung ke nomor 2. PT Jepara akhirnya telah melakukan pekerjaan konsultan pertama untuk PT Lavinros sebesar 27 juta. PT Lavinros ternyata telah membayar uang kas sebesar 100 juta pada tanggal 21. Nah, kita lihat dulu di tanggal 21 ada nggak? Oh, ternyata ada. Menerima kas untuk pekerjaan konsultan yang akan dilakukan bulan depan lewat bank. Nah, ini masuknya ke pendapatan diterima di muka. Namanya saya diterima di muka dan juga pendapatan jasa. Sebesar 27 juta tadi. Oke. Ini sesuai dengan ininya 27 juta ya. Oke. Kenapa kok aku makainya akun pendapatan jasa diterima di muka dan juga pendapatan jasa? Oke. Jadi pendapatan jasa diterima di muka ini momen di mana ketika pelanggan itu telah membayar terlebih dahulu atas jasa atau pekerjaan yang mana tuh kita belum lakuin sama sekali. Nah, oleh karena itu anggapannya ini sebagai kewajiban dari sebuah perusahaan kita untuk memberikan jasanya kita yang harusnya kita kerjakan itu kepada pelanggan kita ini tadi, kepada PT Lavinlos lah kalau misalnya di dalam kasus ini ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita sudah mengerjakan nih, berarti kan pendapatan jasa diterima di mukanya yang awalnya bertambah di sini, itu kan dia jadinya berkurang ya, berkurang. Dan mana kalau misalnya berkurang, dia masuknya itu anggapannya di debit. Karena apa? Karena kalau misalnya itu belum nggak bisa dianggap sebagai liabilitas, ya anggapannya bisa dibagai sebagai liabilitas lah. Anggapannya kewajiban ya. Bahasa kewajiban bukan liabilitas. Nah, sedangkan pendapatan jasa ini, kalau misalnya kita mendapatkan pendapatan, misalnya kita udah mengerjakan suatu kerjaan nih, maka kita dapat mengakui itu sebagai pendapatan. Oleh karena itu, kalau misalnya pendapatan itu bertambah, dia ada di kredit. Jadi anggapannya ini berkurang dan ini bertambah. Lanjut lagi. Sewa pada bulan ini sudah terpakai. Oke, kita lihat lagi nih. Sewa udah terpakai. Sewa terpakai. Oh, di sini ternyata ada 4 Oktober. Membayar uang sewa untuk 1 tahun secara tunai. Jadi 12 juta ini adalah untuk 1 tahun. Jadi ya. Kan sedangkan dia bilangnya sewa pada bulan ini sudah terpakai. Oleh karena itu kita pakai akun beban sewa dan juga sewa dibayar di muka. Sebesar, karena ini 1 tahun, jadi kita tinggal aja 12 juta.
ini kita bagikan dengan 12. Maka ini jadinya hasil yang terpakai selama 1 bulan yang ini ya. Jadi 1 bulan ini kita udah pakai sebesar 1 juta. Nah, kenapa akunnya tuh akun beban sewa dan sewa dibayar di muka? Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan sewa dibayar di muka ini anggapannya itu ketika kita ini udah membayar sewa kepada perusahaan lain atau orang lain, tapi orang lain itu ya belum memberikan kayak semacam imbal baliknya lah ya gitu. Oleh karena itu sewa dibayar di muka ini masuknya ke dalam aset karena anggapannya ya itu adalah hak kita untuk mendapatkan kerjaan tersebut, mendapatkan sewa tersebut gitu loh, menggunakan sewa tersebut. Nah, anggapan seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya ternyata kita udah memakai, maka kan masuknya beban nih, beban bertambah di debit. Kita udah terpakai berarti udah masuknya ke beban sewa. Nah, sedangkan sewa dibayar di bunganya ini berkurang karena ya kita udah memakai eh, bebannya tadi, memakai sewanya tadi. Jadi anggapannya sudah terpakai nih sewa kita. Nah, anggapannya jadi seperti itu. Lanjut lagi, keempat. Seluruh peralatan mengalami penyusutan sebesar 5%. Nah, yang kita pakai akun, kita terus dulu akunnya ya. Akunnya ini adalah beban penyusutan peralatan dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, gini. Ini aku akan menjelasin lagi. Beban penyusutan peralatan dan juga ini. Di tulisannya tadi dia tulis seluruh peralatan mengalami penyusutan sebesar 5%. Jadi kita cari dulu nih peralatan yang ada. Peralatan di sini 280 juta. Kita tambah, apakah ada lagi di sini peralatan? Kita tambahkan. Nah, ternyata di sini ada peralatan 2 juta. Tulisannya membeli peralatan menggunakan wesel bayar. Oke. Jadi totalnya semua adalah berapa? Lalu kita kalikan dengan 5%, yang mana sesuai dengan besar penyusutannya. Jadi total penyusutannya adalah 280 100 ini. Sebelumnya maaf teman-teman, makanya tadi ada yang janggal. Ternyata ini tuh hasilnya tuh harusnya 1400 ini karena aku lupa mendalam kurungin ini. Jadi kalau misalnya tidak di dalam kurungi itu hasil kan beda ya. Jadi dia hasil 810 ini seharusnya ini. Dan harusnya kan kalau misalnya menyusut kan jadi lebih kecil gitu. Nah, oke. Kita lanjut lagi langsung ke nomor 5. Di nomor 5 ini PT Shinfa melunasi semua hutang pembayaran atas pekerjaan jasa dari PT Jepara yang belum dibayarkan. Nah, kalau di sini tuh dia anggapannya tuh pendapatan yang masih harus kita terima. Jadi momen ini tuh momen dimana ketika kita tuh sedang mengerjakan pekerjaan kita dan memberikannya kepada pelanggan, tapi pelanggan kita ini belum membayarkan hasil dari pekerjaan kita ini. Nah, oleh karena itu ini tuh dapat disebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Oke, jadi ini kita pakai akun piutang usaha dan juga akun pendapatan jasa. Oke, jadi kenapa dia makainya akun piutang usaha dan juga pendapatan jasa? Itu dikarenakan, mari kita lihat dulu, 17 10. Nah, ini nih. Nah, dia mau melunasi semua nih perusahaannya ya, melunasi semua hutang. Oke. Terus di sini berarti 72 juta ini kita kurangin dengan 30. Berarti total yang dia mau lunasi adalah 42 juta. Oke, kita jelasin lagi. Oke, jadi kenapa pakai piutang usaha? Jadi kan piutang usaha ini merupakan aset ya. Jadi kalau aset dia kalau berkurang itu dia di kredit. Piutang ini di mana orang lain ngutang ke kita, bukan kita ngutang ke orang lain ya. Kalau kita ngutang ke orang lain itu namanya utang. Nah, oleh karena itu kalau misalnya piutang kan dia masuk aset, kalau misalnya berkurang dia di kredit. Nah, sedangkan kalau pendapatan jasa, dia kan kalau misalnya dia naik, dia bertambah itu kan dia di kredit karena dia kan menaikkan akun ekuitas juga ya.
gitu. Jadi kita pakai akun ini. Lanjut, next. Ternyata masih ada biaya listrik yang sudah terpakai, tetapi belum dibayar pada sisa bulan Oktober, sebesar 350.800. Oke, kita tulis dulu. Beban utilitas, mana beban utilitas? Dan juga utang utilitas. Sebesar 350.800. Terus 500, benar? Oke, 800. Oke, kenapa kita pakai akun ini? Jadi sebenarnya logikanya aja itu masih ada biaya listrik yang sudah terpakai tetapi belum dibayar. Nah, jadi aslinya tuh di tanggal 26 dia tuh udah membayar nih, membayar listrik bulan ini secara tunai. Tetapi di tanggal berikutnya tanggal 27, 28, 29, 30 sampai 31 ternyata tercatat nih kalau misalnya kita sudah menggunakan biaya listrik ini, jadi anggapannya ya udah terpakai berarti beban dong. Makanya kita masukin beban utilitas bertambah di debit dan juga utang kita ini bertambah di kredit. Karena apa? Karena kan anggapannya kita masih belum membayar nih kayak listrik yang sudah kita pakai. Nah, di pada akhir sisa-sisanya hari itu jadi kayak di akhir sisa-sisanya gitu. Jadi kayak di tanggal 27, 28, 29, 30, 31 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Bunga pada bulan ini sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Oke, tulisannya di 8 tanggal 8 10. Oh, di sini peralatan wesel bayar ini. Dia kan membeli peralatan menggunakan wesel bayar, jatuh temponya 3 bulan dengan tingkat suku bunga tahunan 12%. Jujur kalau misalnya yang ini mungkin sedikit agak ribet ya. Tapi kita tulis dulu aja. Yang kita pakai di sini adalah beban bunga, akunnya adalah beban bunga, dan juga utang bunga. Oke. Sebesar, oke jadi kalau menghitung, kan kita ini sebenarnya mau ngitungin bunga yang ada di bulan ini. Jadi bunga di bulan ini yang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar. Tapi nanti dibayarnya itu sebenarnya di pas jatuh tempo. Jadi anggapannya di 3 bulan kemudian baru kita bayar. Nah ini tuh cuma agar kita tuh tahu, oh ternyata beban bunga kita itu per bulan itu berapa. Jadi pencatatan bunga itu dicatatnya tuh per bulan. Oke. Nilai pokoknya, nilai pokok dari wesel bayar, kita kalikan dengan 12% dari suku bunga tahunannya ini. Lalu kita kalikan dengan 1 banding 12, 1/12. Jadi 12 ini adalah 12 bulan, dan satunya adalah 1 bulan ini. Jadi kayak bulan Oktober ini. Jadi kita pengen tahu nih, di bulan ini tuh bunganya kita itu berapa. Oh, jadi ternyata bunganya itu adalah 20.000. Lalu kenapa kita pakai beban bunga dan utang bunga? Jadi sebelumnya aku jelasin dulu konsepnya mengenai bunga yang masih harus dibayar ini. Itu tuh dia tuh meningkatkan akun liabilitas yang merupakan akun beban akun utang bunga, atau utang kan bertambah di kredit ya. Dan meningkatkan akun beban bunga yang mana beban itu kalau misalnya bertambah itu di debit. Nah, beban bunga ini hanya memperlihatkan bunga yang dibebankan pada bulan Oktober ini, sedangkan utang bunga ini memperlihatkan jumlah bunga terutang perusahaan pada tanggal laporan keuangan, serta juga perusahaan tidak akan membayarkan bunga sampai wesel bayar ini jatuh tempo. Jadi seperti yang aku bilang tadi. Nah, jadi utang bunga ini bukan untuk mengkreditkan wesel bayar, tetapi untuk mengungkapkan dua jenis kewajiban yang berbeda, yaitu ada bunga dan juga ada pokok. Nah, begitu. Nah, kita pakai akunnya tuh beban bunga sama utang bunga. Oke, lanjut lagi. Terakhir ya, data. Perusahaan mencatat gaji 5 karyawan yang terutang pada bulan Oktober dengan terakhir pembayaran itu tanggal 29 hari Minggu. Dengan setiap harinya sebesar 5 juta per orang dan Sabtu dan Minggu libur. Oke, kita udah dapat kejelasan banget nih. Kita pakai akun apa kalau ini ya? Kita pakai akun beban juga, beban gaji dan upah, serta utang gaji dan upah.
Nah, cara penghitungannya ini memang jujur aja sedikit sulit juga ya. Kita harus tahu nih berapa ininya. Oke, sebentar. Oke, aku mulai share screen seluruhnya. Jadi biar kita bisa lihat ini, anggapannya seperti ini ya. Kan ini kan Oktober 2023 ya. Nah, terakhir pembayarannya dia itu ternyata di bulan uh, ini tuh tanggal 29. Jadi 29 Oktober ini beban gaji dan upah ini membayar gaji kepada karyawan lewat bank. Nah, sini. Tapi kan dia ada bilang kalau misalnya Sabtu Minggu emang libur, sisanya itu dia bekerja. Jadi kayak karyawannya ini anggapannya itu dia bekerja di hari setelah gajinya itu diberikan. Jadi setelah gaji diberikan, mereka ini ternyata masih harus bekerja nih di bulan itu juga. Jadi kita tuh menghitung gajinya mereka. Oleh karena itu, di sini ada dua nih, 30 sama 31. Bukan hari Sabtu dan Minggu juga, jadi nggak libur dong. Jadi mereka, yang karyawan kita ini bekerja di hari Sabtu, di hari Senin, dan juga hari Selasa. Jadi perhitungannya, kita bisa lihat perhitungannya itu adalah 5 juta per orang. Kalau misalnya 5 juta per orang, berarti kali 2. 5 juta kali 2 ini berarti 10 juta. Oke, anggapannya 10 juta ini, kita udah tahu ya, 10 juta itu adalah uh, apa setiap harinya aja dia. Per orang kan 5 juta nih. Kalau misalnya setiap harinya itu ada dua, berarti kita tinggal kalian aja 5 juta kita kalikan dua. Lalu kita tinggal kalikan 10 juta tadi yang sisa hasil tadi, kita kalikan dengan 5 karyawan. Tulisannya 5 karyawan. Nah, totalnya semua adalah 50 juta. Nah, kenapa kita menggunakan beban gaji upah dan juga utang gaji upah? Sebenarnya aku share screen dulu yang bagian sini saja. Oke. Nah, oke, kenapa kita menggunakannya itu beban gaji upah dan juga utang gaji upah? Jadi, ini tuh merupakan gaji dan upah yang masih harus dibayar ya, anggapannya itu. Sesuai namanya aja. Jadi, beban gaji upah ini kan kalau misalnya dia naik, digunakannya akun beban gaji itu karena beban gaji bertambah, yang mana bertambah di debit, dan juga kalau misalnya gitu ya utang bertambah dong. Utang tuh bertambah di kredit gitu. Kita mempunyai utang kepada gaji dan uh, utang gaji kepada karyawan kita dan juga ya beban dari gaji dan upah pun bertambah gitu. Oleh karena itu seperti itu. Oke, berarti sudah selesai. Oke, karena sudah selesai, kita tinggal cari nih. Kan kalau misalnya setelah jurnal umum itu kan dia ada buku besar ya. Nah, kalau setelah jurnal penyesuaian juga ada. Namanya buku besar setelah penyesuaian. Nah, kita tinggal. Oke, tapi sebelumnya kita pakai pivot table dulu ya, guys. Oke, pivot table. Ini lebih mempermudah sih, jujur aja. Oke. Seperti biasa, caranya adalah tanggal, akun debit, kredit, dan juga akun gabungan. Oke. Akun gabungannya kita naikin ke atas. Oke, sip. Oke, untuk formulanya sendiri. Kita buat formula yang mana fields, item, and set. Calculate field. Ini untuk mentotalkan semua saldo-saldo debitnya gitu ya. Saldo debit. Jika kita gunakan ini ya, rumus yang kemarin, debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurangin kredit. Jika tidak, maka nol. Lanjut lagi kita buat untuk yang saldo kreditnya. Ini kebalikannya aja sih. Jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit sama dengan kurang debit.
Jika tidak, maka nol. Ini aja. Nah, oke. Tapi kok kenapa ya ini masih belum kayak ini semuanya kok jadi malah nol nol gini? Oke. Ini ya karena kita belum milih akunnya. Kita perbagus dulu ya biar percantik, biar lebih enak dilihat. Kita lihat. Oh, nah, kita harus pilih satu. Pas. Nah, oke. Ternyata sisanya itu ada di saldo debit ini. Saldo debit kita ternyata 331.498. Nah, begitu cara pemakaian pivot. Setelah ini kan mudah sih kalau sisanya. Kan tinggal copy, tinggal klik-klik-klik saja nih. Tinggal copy, 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 copy dulu aja. Ini biasanya cara aku mempermudah tuh biasanya aku langsung copy-copy semuanya. Baru nanti kan kita tinggal bisa pindahin aja nih akun-akun yang ada. Kita belum tulis ya. Ini berarti buku besar. Setelah kas, tinggal cari. Ini ada Bank ABC, piutang usaha, piutang usaha. Tadi ada perlengkapan, terus ada beban utilitas, dan yang terakhir ada beban bunga. Ini mepet banget ya. Oke, jadi semuanya udah. Oke, sip. Udah semua. Jangan pastiin jangan sampai ada yang ke, ke double. Nah, kayak gini nih, utang gaji dan upah ke double. Kita rapiin sedikit. Bangunan, utang usaha, lawannya saya terima di muka, utang gaji dan upah, utang bunga, utang utilitas, river, beban perlengkapan, pendapatan jasa, modal saham. Nah, ini juga modal sahamnya double. Bentar aja nih. Beban bunga, modal saham, beban gaji dan upah, pendapatan jasa, beban sewa, beban penyusunan peralatan, dan juga beban perlengkapan. Perlengkapan, data usaha, peralatan, bank APC. Oke, sudah selesai semua. Udah make sure. Tinggal copy lagi aja. Oke, open copy, get a copy lagi. Jauh banget.
Sekarang adalah neraca saldo. Kepanjangannya guys. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau udah kayak gini, ini semua tinggal dihapus aja. Delete. Oke. Ini juga tinggal delete. Ah, bentar guys. Karena nggak bisa, jadi kita manual aja. Kurang sampai ke atas guys tadi. Kalau kurang sampai ke atas kayak gini, nggak bakalan kemau dia. Oke, sudah. Ini kita tinggal klik aja. Portable Analyze. Field List. Oke. Akun gabungannya kita pindahin ke rows tapi di atasnya tanggal. Ini. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita tinggal expand or collapse. Collapse entire field. Terus tuh tinggal klik-klik aja nih. Mana yang mau kita pilih. Oke. Nah, ini adalah total neraca saldo setelah penyesuaian. Ini nggak kita pakai sih sebenarnya, jadi kita ke hide aja. Ini bisa langsung di hide, search the menu, hide, hide columns. Nah, yang kita cari adalah grand totalnya. Kita nggak bisa langsung ini, jadi grand totalnya ini kita zoom sendiri saja. Zoom juga apakah balance. Oke, jadi sudah balance dan berarti ya sudah selesai. Nah, setelah itu kita lanjut lagi langsung ke laporan keuangannya. Langsung buat aja ya, guys. Laporan keuangan, laporan laba rugi. 31 Oktober 2023. Oke, ini tinggal kita bold. Nah, oke. Nah, untuk laporan laba rugi, itu yang diperluin dalam posisi keuangan ini, ya laporan keuangan yang ini, laporan laba rugi adalah pendapatan. Ini pendapatan yang ada di sini hanyalah pendapatan jasa. Kita tinggal tulis ini pendapatan jasa, lalu ada beban. Beban yang kita pakai adalah beban-beban yang ada ya. Ini beban, beban perlengkapan, terus beban penyusutan. Semua beban pokoknya kita langsung taruh ya guys. Ini biar mempermudah aja, biar lebih cepat. Beban sewa, aku tinggal langsung sama dengan gitu. Oke, selesai sampai sini? Belum. Masih harus pendapatannya, tadi pendapatan jasa berapa ribu. Terus ini pendapatan jasanya kita, beban perlengkapannya berapa?
Nih, beban pelengkapan semua kan di debit nih. Beban pelengkapan, beban penyusutan, beban gaji dan upah, beban sewa, terus beban utilitas, dan juga beban bunga. Nah, tinggal tinggal totalin aja semuanya. Kalau dilihat-lihat dari sini, dilihat dari sininya pun kita udah tahu kalau misalnya ini jadi laba karena pendapatannya dia lebih besar dibandingin beban-bebannya dia. Itu bagus berarti. Kurang sum. Nah, totalnya segini. Oke, sudah selesai. Oke, lanjut lagi kita langsung buat laporan saldo laba atau laporan laba ditahan. Seperti yang tadi aku jelasin, 31 Oktober. Ya, langsung saja kita buat seperti tadi. Nah, untuk laporan saldo laba sendiri, itu dia pokoknya kita harus ada saldo laba 1 Oktober. 1 Oktober 2023. Ditambah laba neto. Tambah laba neto itu berarti laba yang ada di atas. Terus dikurang ini tuh bisa dikurangi dengan prive atau enggak dikurangi dengan dividen. Tapi sedangkan yang aku punya di sini cuma prive. Jadi kita tulis prive saja. 1 Oktober 2023. Ini kita sama dengan 6. Laba netonya segini. Nah, kita bisa lihat di sini hanya ada prive. Jadi kalau misalnya dividen nggak ada, ya kita nggak usah tulis dividen. Kalau misalnya prive nggak ada, ya misalnya ada dividen, kita tulis saja dividen. Jadi seperti itu. Yang pokoknya itu yang mengurangi ekuitas gitu. Prive di sini tulis lalu sama dengan kurang, ya, total hasilnya 159. Tinggal kita bagus-bagusin aja. Oke, setelah selesai outside bordernya, kita langsung lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan ini. Laporan posisi keuangan 31 Oktober 2023. Sama kayak tadi, kita bold, kita... Oke, lanjut langsung kita ke aset. Di aset ini, kita ada... Kita masukin semua yang termasuk aset. Kas, kayak gini aja lebih mudah. Oke. Kita kecilkan, jadi kita lebih mudah untuk ini ya juga ya. Kas, terus tuh ada Bank ABC. Kita urut aja deh. Bank ABC, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan.
Akumulasi penyusutan peralatan ini dikurang. Nah, seperti ini. Karena akumulasi ini dia mengurangi ya. Habis itu bangunan, sudah, itu saja. Tinggal tulis hasil total semuanya. Kasnya berapa ini? Kas tadi 331. Banknya, oh ternyata kita rugi karena banknya ada di kredit. Kan bank itu aset ya. Kalau misalnya dia ternyata dia di kredit, berarti anggapannya kita tuh mengalami semacam kerugian lah ya. 84, 1, 300, 1.500, ini juga 11 juta. Peralatan, ini peralatan kita taruh di sini. Karena kita mau ngurangin dia dengan akumulasi penyusutan tadi. Oke, totalnya berarti kurang. Oke, udah dikurang. Lalu tinggal bangunan terakhir. Oke. Oke, sudah. Biar lebih enaknya lagi, kita permudah jadi 30,55 ini jadi merah. Jadi biar kita tahu kalau misalnya ini tuh adalah pengurangannya. Kita kasih tanda beda. Total aset. Total asetnya kita tinggal sama dengan sum. Oh, nggak bisa deh. Karena ada harus ngurangin ya. Jadi ini kurang ini. Misalnya ditambahkan semua sum. Totalnya adalah 975 ini. Ini adalah total asetnya. Oke, lanjut lagi kita ke nih kita nah, oke, lanjut lagi kita ke ekuitas dan liabilitas. Untuk ekuitas dan liabilitas sendiri kita tinggal buat lagi kayak tadi. Oke. Yang pertama adalah ekuitas. Di ekuitas ini kan ada modal saham. Mana modal saham? Oh, salah guys. Kita harus tulis kata-kata itu, modal saham. Nah, serta saldo laba. Kita taruh saja di modal sahamnya berapa? 520 ini. Lalu saldo labanya sendiri dia ini, saldo laba yang 159 ini. Karena dia masuknya laba, jadi modal saham ditambahin. Tambah ini. Totalnya adalah 672. Nah, itu kita langsung lanjut ke liabilitas. Nah, oke, lanjut liabilitas. Liabilitas ini adalah utang-utang ya. Jadi semua yang berhubungan dengan hutang masuknya ke liabilitas. Hasil bayar, terus ada utang usaha,
Pendapatan jasa diterima di muka ini juga merupakan utangnya kita kepada pelanggannya kita, utang gaji dan upah, utang bunga, dan utang utilitas. Oke, tinggal kita totalkan semuanya. Wesel bayar berapa Wesel bayar? Wesel bayar 2 juta. Utang usaha dia 170 jutaan. Pendapatan jasa diterima di muka 73. Lalu utang gaji dan upah dia ada 50 juta. 20 juta utang bunga dan juga utang utilitasnya adalah 350. Oke. Selesai ini kita langsung semua dengan sum. Nah, oke, total semuanya sudah masuk. Kita tinggal tulis total, ekuitas, dan liabilitas. Oke, tinggal sama dengan tambah. Nah, apakah sama? Kalau misalnya aset dan juga ekuitas ini dan liabilitasnya hasilnya balance, maka benar. 975 493, 975 493 beratus. Oke, sudah benar. Jadi laporan posisi keuangannya seperti ini. Kita outside border lagi. Oke. Dan yang terakhir adalah laporan uang arus kas. Terus dulu. Laporan arus kas ini sedikit berbeda, nggak main asal-asalan aja. Kita pakai cara lain. Oke. Untuk arus kas sendiri, dia ada arus kas dari kegiatan kegiatan operasi. Setelah itu, pokoknya pasti ada yang namanya penerimaan kas dari pendapatan, pengeluaran kas untuk beban. Oke. Terus tuh kas neto yang disediakan untuk kenapa jadi geser banget? Oke. Setelah itu langsung lanjut lagi kita ke arus kas dari kegiatan investasi. Tinggal cek aja apakah ada. Tadi seingatku aku nggak ada kegiatan investasi sama sekali. Kayak arus kas yang melibatkan investasi itu nggak ada. Terus ini arus kas dari kegiatan pendanaan. Kita belum lihat juga, tapi nah gini. Ini adalah uh, cara pembuatan dari arus kas lapor arus kas sendiri biasanya seperti ini. Oke, jadi dengan penerimaan ini, penerimaan kas dari pendapatan. Oke, gini aja deh. Oke, sama dengan, nggak bisa sama dengan sih. Caranya adalah kita memakai filter.
jurnal penyesuaian ini. Kita move or copy. Paste copy. Tabel arus kas. Anggap aja kayak gini ya. Nah, caranya mudah aja. Kita tinggal bold semua yang ini. Lalu kita tinggal cari filter. Filter. Lalu kita tinggal akun gabungan ini, kita select all-nya, kita matiin, lalu kita pilih yang kas. Dan kita langsung dapat semua yang kas. Hanya yang kas aja. Nah, ini udah aku kasih tanda. Yang pertama modal awal. Kalau modal awal tuh dia masuknya pendanaan. Karena ya didanai dari pemilik gitu kan. Modal awalnya langsung. Ini dana debit. Lalu membayar uang sewa 1 tahun secara tunai. Itu maksudnya operasi kredit. Ini maksudnya juga ini yang operasi debit. Karena dia menerima kas sebagai pelunasan utang. Berarti anggapan dia menerima pendapatan. Yang ini dia operasional debit juga. Karena dia menerima kas lagi. Membayar listrik secara untuk bulan ini secara tunai, maka dia masuknya operasional kredit karena itu kan masuknya ke bebannya juga ya. Operasional kredit. Dan juga ini adalah pengambilan kas untuk keperluan pribadi atau prive, itu dia masuknya debit apa dana kredit. Nah, dari sini kan kita jadi tahu ya, ternyata nggak ada investasi itu nggak ada, dan ternyata tuh ada arus kegiatan dari kegiatan pendanaan. Nah, kayak gini aja. Kegiatan pendanaan dari modal awal dan juga pengambilan preferred. Nah, terus aja di sini dulu apa aja lagi yang ada. Ada DD, OK, OD, sama OK, OD, terus tuh sama DK. Kita pakai rumus sum if. Sama dengan sum if. Nah, ini. Range-nya ini adalah range yang mana mau kita cari. Jadi kita range-nya tuh ya dari sini ya. Kriterianya, kita nyari nih kriterianya apa. Kalau misalnya ini, bentar guys. Ini kita turunkan ke bawah. Sebelumnya kita salah. Nah, oke. Penerimaan kas ini kita ulang lagi. Sum if. Terus kita pakai range-nya tadi dari yang bagian yang tertulis di sini di ujung. Lalu, ya sebentar. Sedikit ribet ya. Nah, setelah itu kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kriterianya kita kan operasional ya. Penerimaan kas dari pendapatan itu kan dia masuk debit. Jadi kita cari yang OD. Setelah OD, sum range-nya itu mana? Kalau misalnya debit, maka kita carinya di sini. Nah, ketemu. 128.128.000. Jadi dari OD-nya sendiri itu ternyata penambahan dari 98 dan 30 ini. Nah, gitu aja semuanya. Sum if juga ini untuk pengeluaran kas, tabel arus kas, terus kita cari di sini. Kalau kita masuk ke neraca saldo, kriterianya kita pilih yang operasional kredit sekarang ya. Karena kita nyarinya yang untuk beban, masuknya di kredit, kita tinggal drag-nya yang di sini ya. Jangan yang drag yang di debit. Nah, ketemu. Sedangkan tadi yang di sini nggak ada, jadi kita skip aja. Modal awal. Modal awalnya maksudnya dana debit. Karena kan pendanaan awal kan modalnya debit ya. Kayak pendanaan modal awal, tadi lagi aja. Ini masuk neraca saldo, dana debit, tambah harus kas. Dan juga karena tadi aku bilangnya debit, berarti
dari debit sini. Maaf guys, ternyata ada sedikit salah karena sum if-nya belum. Oke. Lalu terakhir, pengambilan prefer. Pengambilan prefer itu kan dana kredit ya, karena dia mengurangi ekuitas. Nah, seperti tadi lagi, sum if-nya lupa kita tulis lagi, weh. Sum if, nah, oke. Kriterianya adalah DK yang paling terakhir. Setelah itu, kredit. Sesuai dengan ini. Jadi, DK, OK, DK, yang lain-lain itu pokoknya hanya untuk membantu aja sih sebenarnya ya. Jadi kayak mempermudah kita mencari aja sebenarnya. Nah, kenaikan neto dalam kasnya ini adalah total semuanya ini. Ini sebentar ya. Kita buat di sebelah sininya aja deh. Penerimaan kas dikurangin dengan bebannya. Modal awal dikurangi dengan pengambilan prefer. Ini semua pakai logika aja sih. Nah, kenaikan neto kasnya ini adalah penambahan dari sini dan sini. Nah, jadi pada akhir kenaikan neto dalam kasnya sendiri itu dia adalah 331 ini. Dan kas pada awal periode, singkat saya tadi ada awal periode ya. Kita cari aja di jumlah penyesuaian. Oh iya, ternyata ada modal awalnya ini kas kan 220 kita jadikan kas pada awal periode. Kas pada akhir periodenya jadi tambah. Nah, selesai. Nah, oke, jadi segitu aja. Nah, kita tinggal border. Ini juga kita tinggal percantik aja ya. Nah, oke, sudah selesai. Jadi segitu aja untuk materi hari ini. Dari jurnal penyesuaian sampai dengan tabel sampai ke buku besar setelah penyesuaian, masa saldo setelah penyesuaian, sampai juga ke laporan keuangan sampai ke arus kas. Nah, segitu dulu. Terima kasih, semoga membantu.